Ya, hari ini hari yang semakin melegakan karena rangkaian kegiatan pencarian jalan menuju kebenaran sudah mulai terbuka. Meski banyak tantangan yang harus saya lewati, fitnah yang harus saya dapati, cibiran yang harus saya temui, bagi saya itu tidak ada masalah. Karena apa yang saya alami tak sebanding dengan derita 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara dan harus menjalani hukuman seumur hidup. Kasus Vina dan Eki memang membawa berita besar dan mengguncang seluruh kehidupan Indonesia. Jagat media sosial tidak pernah berhenti untuk bercerita. Televisi tiap malam terus mempertontonkan perdebatan yang tidak pernah berhenti. Pertanyaannya adalah, apakah kita bergelut dalam setiap malam, dalam setiap hari, dalam seluruh perdebatan yang tidak berhenti itu, apakah akan membebaskan 7 terpidana? Tidak akan pernah mereka bebas. Manakala hukum beracara tidak pernah dilaksanakan, manakala PK tidak dilakukan, dan PK juga tidak akan berhasil manakala tidak bisa menemukan novum baru. Novum baru juga tidak akan datang ujug-ujug. Semuanya harus dicari, membujuk, merayu orang agar mau berkata jujur. Itu juga bukan persoalan mudah. Menyelusuri lorong-lorong itu juga bukan persoalan mudah. Menyinkronkan seluruh kesaksian agar semakin menunjang bahwa 7 terpidana bukanlah pembunuh. Sakatata bukanlah pembunuh. Mereka bukan pembunuh dan bukan pemerkosa, tetapi korban dari sebuah peristiwa di mana orang yang punya kekuasaan terhadap pasal, orang yang punya kekuasaan terhadap akses senjata, orang yang punya kekuasaan terhadap borgol telah membawa mereka dalam derita yang tidak akan pernah berakhir. Untuk itu, langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman Peradi, kesaksian-kesaksian yang tidak pernah berhenti mengalir, digerakkan oleh apa coba? Oleh rasa dan oleh cinta. Saya selalu meyakini dalam hati saya bahwa setiap manusia itu memiliki rasa dan cinta. Rasa dan cinta akan melewati batas. Rasa dan cinta tidak pernah dihalangi oleh dinding-dinding tebal. Rasa dan cinta lahir dari lung hati yang digerakkan oleh alam semesta. Alam semesta digerakkan oleh Allah Sang Maha Kuasa. Kerangka inilah yang saya gunakan. Bukan tulisan dalam bentuk skenario yang saya bikin dalam tulisan kertas atau catatan digital. Saya hanya menggunakan catatan rasa yang saya miliki bahwa hati ini ada yang memandu kemana harus pergi. Pada akhirnya, kita akan menuju pada sebuah titik di mana orang akan mulai bicara apa yang sebenarnya tanpa takut ada yang menghalangi, tanpa takut ada yang mengancam, dan tanpa takut ada yang memperkerakan. Sebentar lagi, melalui perjalanan yang panjang dan berliku, melalui komunikasi yang dilakukan, melalui pendekatan rasa dan cinta yang dilakukan tanpa sebuah ancaman, akan datang seseorang ke rumah ini yang telah memberikan kesaksian yang membuat derita 8 orang dan hampir membuat derita 9 orang dengan ancaman hukuman mati. Dia akan datang ke sini setelah dijemput ke tempat kerjanya, dan saya ajak bicara. Apa yang kamu sembunyikan pada akhirnya akan menyiksa dirimu sepanjang hayat. Hidup tak akan bermakna manakala kesaksian yang kau berikan telah melahirkan penderitaan seumur hidup bagi orang lain. Hari ini dia akan datang menemui saya untuk berbicara padanya. Semoga Allah akan senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan bagi siapapun yang ingin berjalan di jalan yang benar dan jalan yang lurus. Mari kita tunggu siapa yang akan datang.
Ini Dede. Iya. Kerja udah hitam begini, kerja di mana? Beli bangunan proyek Pak. Oh ya nggak apa-apa, yang penting halal. Yang penting halal. Umur berapa sekarang Dede? 30 tahun. Boleh topinya dibuka? Biar kelihatan gantengnya. Udah punya istri? Udah cuma cerai. Cerai. Kenapa sampai cerai? Iya, biasa lah. Kenapa? Ekonomi? Ya, kalau enggak sih Pak. Ya ada. Atau dedenya punya pacar lagi? Oh enggak. Kamu setia nggak sih sama istri? Setia lah Pak. Masa iya nggak setia? Katanya pacarnya banyak. Enggak. Tasnya ini apa? Banyak duitnya ya? Angkat dong. Aduh. Ikut kuli bangunan di proyek siapa? Proyek Pamin, mandornya Pamin. Pamin tuh orang mana? Pati. Pati. Oh, Pati Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Proyek apa? Perumahan? Perumahan sih, daerah BSD. Oh, BSD Tangerang. Tangerang. Udah berapa lama? Ikut mandor ini udah hampir 4 tahun. Mandor? Pamin. Pak Min. Udah kerja sama Pak Min 4 tahun. Udah hampir 4 tahun. Walah. Lumayan lama. 4 tahun. Sebelum kerja kuli bangunan apa? Sebelumnya ya pernah security sih Pak di Tangerang. Ikut yayasan mana? Yayasan PT Asa. Yayasan Serang PT Asa. Yayasan Serang PT Asa. PT Asa. Yayasan Serang PT Asa. PT Berapa Asa. tahun jadi security? 3 tahun ada. 3 tahun jadi 3 tahun. security. Berarti udah 7 tahun kan? Iya, Tangerang 7 tahun, 8 tahun lah, hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun. Sebelumnya Sebelumnya kerja cucian itu pada Cirebon. oh di Cirebon. Yang steam itu. Iya, steam. Berapa lama kerja di steam? Di steam pas sama AF cuma 3 minggu Pak, nggak ada 1 bulan. Oh nggak 1 Nggak bulan. ada kayaknya Pak. 1 Jadi bulan cuma nggak 3 ada. minggu 3 kerja di minggu. steam. Di steam. Bareng AF. Bareng AF. AF yang terkenal itu sekarang. Yang terkenal itu sekarang. Udah makan belum? Udah Pak tadi. Ini ruangannya ada yang pupujian. Nah, kita geser dulu karena suaranya nggak kedengeran. Jadi kerja sama AF itu 3 minggu. Kurang lebih 1 bulan lah. 3 minggu. Nah, kurang lebih 1 Oh, bulan. kurang lebih 1 Iya. bulan. Kerja di situ pun kan bukan dari AF, dari teman SMP Pak. Oh, siapa Dapat. teman SMP? Hadi namanya. Hadi, yang bukan orang Bukan orang situ. orang Jawa Timur itu, yang Pang itu bukan? Bukan. Kalau yang Pang namanya seingat saya Aceng. Seingatnya Aceng. Aceng namanya. Oh, Aceng ya. Itu yang anak Pang. Itu yang anak Pang. Ini yang ngajak ketemu AF adalah Yang ngajak ketemu AF. yang ngajak ketemu dengan Oh. AF siapa? Hadi. Hadi itu temen. teman SMP. Saya kan minta Kamu kerjaan. alamatnya mana sih? Alamatnya Gunung Jati, Pak Tangkil. Tangkil Kecamatan Gunung Jati, Heeh. Desa Adi Dharma, Heeh, Tangkil, Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon. Usia sekarang berapa? 30. Berarti 8 tahun yang lalu umurnya 22. Iya, 22. Kenapa kerja di setim bareng AF hanya 1 bulan? 3 minggu. Emang nggak cocok aja, Pak. Maksudnya dalam perihal maksudnya pembayaran. Oh, bayarannya karena nggak gajinya cocok. Iya. dianggap kecil. Iya, nggak cocok. Emang berapa sih gajinya waktu itu? Waktu itu sistemnya ini sih Pak, sistemnya bagi hasil Pak. Oh, sistemnya bagi hasil. Nah, jadi kan kalau sepi kan sistem bagi hasil kan kita nggak dapat pendapatan. Oh, nggak dapat pendapatan kalau sepi. Iya, kalau sepi. Oh, sistemnya bagi hasil, Bagi hasil. sehingga Saya memutuskan pas 1 bulan ya saya keluar. 1 bulan keluar. Iya. Oh, jadi 1 bulan keluar dari situ 1 Keluar bulan. dari situ. Oke, keluar dari situ 1 bulan, tapi nggak bertengkar dengan AF. Nggak ada pertengkaran. Nggak bertengkar dengan AF. Nggak bertengkaran. Kemudian pertanyaan saya, betulkah ada peristiwa bahwa waktu itu ada anak yang kerja di STEM, kemudian mendapat serangan lah ya dari anak-anak muda di sekitar SMP 11 itu karena anak setimnya bawa cewek?
Kalau itu saya dengernya pas posisi kejadian Aep sama anak pang itu bawa perempuan kan, saya posisinya nggak masuk kerja Pak. Oh, enggak. Nggak ada di situ, nggak masuk kerja. Tapi sudah Aep posisi. cerita. Tapi posisinya sudah kerja. Sudah kerja posisinya. Sudah jadi karyawan. Sudah jadi karyawan. Jadi waktu kejadian itu status Dede sudah karyawan. Sudah karyawan. Cuman saya nggak berangkat kerja. Oh, kenapa nggak berangkat kerja? Lagi nggak berangkat, lagi nggak enak badan Pak. Oh, lagi nggak enak Ya, badan. Cuman diceritain dari Aep itu juga. Oh, diceritain Cerita jadi Aep. Dari Aep pernah dipukulin. Oh. Situ. Oh, diceritain dari Iya. Aep pernah dipukulin. Iya. Oh, gitu ya. Terus kemudian tidak tahu ya, tapi tahu peristiwa itu. Peristiwa itu taunya kan dari Aep Pak. Cerita dari Aep. Aep menceritakan. Menceritakan ke saya. Ada anak-anak SMP Ada 11. anak SMP 11. Ada yang bawa cewek. Ada yang bawa cewek, yaitu Aceng itu yang bawa cewek itu. Aceng yang bawa cewek. Oh. Anak pang itu. Oh, Aceng yang bawa cewek. Aceng yang bawa cewek, anak pang. Anak pang. Ke situ. Aceng kerja nggak di situ? Kerja sama Pak. Kan empatan di situ Pak. Saya, Aceng, Hadi, sama Aep. Oh, tapi Aceng itu anak pang. Anak pang. Oh, Aceng itu anak pang ya? Anak pang. Nggak jelas sih rumahnya di mana juga saya nggak tahu. Oh, rumahnya di mana-mana? Nggak tahu. Nggak Emang tahu. anak pang, anak jalanan lah. Oh, anak jalanan. Iya, anak jalanan lah. Oh. Kemudian tapi besoknya setelah malamnya ada peristiwa kamu kerja? Saya kerja posisinya Pak. Kerja. Saya kerja. Kerja. Waktu kerja itu dapatlah cerita. Dapat cerita. Ya intinya sih Pak, peristiwa itu sebenarnya anak-anak ngumpul di situ, nongkrong di situ, pelemparan batu sebenarnya itu nggak ada Pak. Sebentar dulu, itu dulu. Apa namanya? Kamu besoknya kerja lagi. Oh iya, besoknya kerja. Kerja lagi. Nah kemudian kerja lagi normal. Normal Pak. Nah dari penyerangan itu ke kamu berhenti berapa hari? Dari penyerangan berhenti berapa hari? 1 hari doang sih Pak kayaknya Pak. 1 hari? 1 hari. Berhenti. Berhenti kerja. Setelah penyerangan itu kamu kerja? Setelah penyerangan itu saya kerja Pak. Setelah kerja itu kamu berhenti? Setelah kerja ya saya berhenti Pak. Langsung berhenti. Karena dianggap kerja di situ duitnya nggak jelas. Nggak jelas karena posisinya kan bagi hasil. Oke, dudukin bagi hasil. Kerja setelah kamu nggak kerja di situ, kamu kerja di mana? Saya ke cucian lagi Pak. Kecucian motor biasa Pak. Di khusus motor di daerah Samadikun Pak. Oh, di daerah Samadikun. Ya cuman bukan Samadikun sih, masuknya CUDP sebelum Samadikun, daerah CUDP. Daerah CUDP sebelum Samadikun. Sebentar doang itu juga Pak. Sebentar. Terus setelah sebentar itu saya ngerantau Pak langsung Pak. Ngerantau ke Makassar, ke saudara. Berapa hari? Ke Makassar kayaknya 2 bulan Pak. 2 bulan. Oke. Dari Makassar merantau 2 bulan terus kemana? Terus pulang ke kampung, ke Tangerang Pak. Ke Tangerang. Ikut teteh. Dari Tangerang balik lagi Cirebon? Enggak balik Pak. Maksudnya ngerantau dulu sampai setahun baru pulang. Setahun pulang. Pulang lagi tahun berapa? Pulang ya tahun 2018 itu saya baru di rumah. 2018. Lebaran saya pulang. Nah enggak, maksud saya adalah peristiwa penangkapan anak-anak itu dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan itu berapa lama dari kamu berhenti? Dari peristiwa itu kejadian seminggu dah Pak. Kayaknya seminggu saya baru berhenti Pak. Seminggu? Setelah jadi saksi itu seminggu. Oke, sebentar dulu. Kan kamu setelah kamu diserang, Aibnya kan cerita besok. Setelah itu kamu berhenti kerja. Masih kerja dulu Pak. Masih lama. Masih kerja, masih lama. 2 minggu 3 mingguan. Ya 2 minggu 3 mingguan ada. Oke, 2 minggu 3 mingguan kerja. Nah, kemudian peristiwa anak-anak itu ditangkap dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan. Itu kamu masih kerja di situ? Masih posisi masih kerja. Artinya pada tanggal 27 Agustus 2016 kamu masih kerja? Masih kerja Pak posisinya. Oke, tanggal 27 2016 kamu masih kerja. Masih. Nah kemudian kamu tahu ada peristiwa Eki dan Pina meninggal di jembatan? Nggak tahu sebelumnya Pak. Nggak tahu. Sebelumnya. Sebelumnya nggak tahu. Pada waktu kejadian nggak tahu. Nggak tahu. Sehari setelah kejadian kamu tahu? 2 hari setelah kejadian saya tahunya Pak. 2 hari setelah kejadian. 2 hari setelah kejadian tahu. Kemudian tahunya dari mana? Tahunya ya denger aja Pak dari orang, maksudnya ada kecelakaan gitu.
Oh, masih ada kecelakaan. Iya, ada kecelakaan, maksudnya dengar gitu. Oh, dengar aja. Ya, Bukan ada aja. sengaja orang memberitahukan. Bukan, Pak. Oh, hanya dengar aja. Hanya dengar aja. Oh, hanya dengar aja ada kecelakaan. Kecelakaan. Dari orang lain. Dari orang lain, dari dengar orang. Kemudian kamu bisa menjadi saksi di BAP yang diambil di atas sumpah. Itu baru pertama dalam sejarah hukum Indonesia. BAP diambil di atas sumpah. Siapa yang ngajak jadi saksi? Aib sih, Pak. Aib. Ngajak jadi saksinya setelah penangkapan hari Rabu tanggal 28, 29, tanggal 30 atau sebelum? Sesudah penangkapan Pak jadi saksinya. Setelah penangkapan Iya, jadi saksi. Setelah penangkapan jadi saksi. Oke, setelah mereka ditangkap jadi saksi. Iya, jadi saksi. Berapa hari setelah penangkapan jadi saksi? Kurang lebih 2-3 hari lah, Pak. 2-3 hari setelah Kurang lebih. penangkapan jadi saksi. Jadi saksi. Oke. Ceritanya gimana Aib ngajak kamu jadi saksi? Ya awalnya kan malam Pak. Sekitar jam berapa saya lupa, cuman malam Aib nelpon saya, "Dek, anterin saya ke Polres yuk." Oke. Kamu Polsek. posisi di mana waktu Posisi itu? di rumah. Di rumah. Di Rumah yang di posisi. mana? Di rumah yang di Cirebon, Pak, di Tangkil. Oh, yang di kabupaten itu, yang di Tangkil. Iya, yang di Tangkil. Ditelepon. Ditelepon sama Aib. Ditelepon sama Iya, Aib. Aib minta udah antar. punya telepon. Udah punya. Nomornya masih ingat nggak sampai sekarang? Enggak Nggak tahu. sama sekarang. Oke, yang jelas waktu Yang itu jelas Aib nelpon. punya nelpon. Nelpon Teleponnya saya. gimana? "Dek, anterin saya yuk ke Polsek," katanya. "Mau ngapain, Aib?" "Ya udah anterin aja," katanya. Anterin, ya udah anterin, saya anterin ke dalam. Setelah di dalam, ya di luar sebelum masuk ke BAP, di luar kan ada saya, Aib sama Rudiana. Nah, cuman saya tanya ke Aib, "Mau ngapain di sini?" Oh, kata saya. di telepon diajakin ke Polres. Diajakin Di teleponnya ke Polres. malam. Malam, jam sekitar jam 7, setengah 7 lah, Pak. Jam itu juga kamu jalan? Iya, jalan, Pak. Langsung? Iya, saya kan mikirnya kan Aib kan nggak tahu daerah, nggak terlalu apal daerah Cirebon, Pak. Kan orang rantau kan mikirnya. Ya saya antar ke sana. Oh, langsung dia minta diantar ke Polres. Minta diantar ke Polres. Oh, dia bilangnya minta diantar ke Polres. Iya, minta diantar dulu ke Polres. Setelah dia diantar ke Polres, terus apa yang dilakukan? Ya, saya tanya, mau ngapain ke sini? Ini buat jadi saksi. Saksi apa, kata saya. Saksi itu kejadian yang meninggal anaknya Pak Rudiana, kata saya. Nah, saya bilang sama kan kita nggak tahu apa-apa, kata saya. Kenapa jadi saksi? Udah, ntar ikutin aja, kata. Ikutin, saya diarahin. Oke, kamu diminta oleh Aib jadi saksi. Iya. Udah nyampe di Polres, diminta jadi saksi. Diminta jadi saksi. Aib yang ngomong ke kamu. Ya, Aib sama Pak Rudiana juga ngomong. Oh, Aib dan Pak Rudiana. Iya. Artinya bahwa ketika kamu ke situ, Aib dan Pak Rudiana sudah diskusi dong. Kemungkinan, Pak. Soalnya kan Aib minta kamu diantar. Iya. Diantarlah sama kamu. Tetapi datang ke situ seperti sudah ada koneksi pembicaraan antara Aib dan Pak Rudiana. Ya, soalnya kan yang sering komunikasi sama, maksudnya sama yang kenal sama pihak kepolisian kan Aib, Pak, bukan saya, Pak. Oh. Jadi sudah ada Aib dan Pak Rudiana ngomong, kamu jadi saksi. Ya, saya tahu Pak Rudiana pun pas setelah di Polsek itu. Oh, jadi Aib sudah kenal Pak Rudiana dong kalau gitu. Kurang tahu, Kak, kalau misalkan kenal sebelumnya sama Pak ya. Rudiana. Kalau kenal sampai yang polisi yang sering nyuci mah emang saya tahu sering kenal dia. Kalau ke situ kan ngobrol kadang sama Aib kan bercanda maksudnya. Nyuci nganter motor gitu, nganter motor ke rumahnya, tukeran motor. Oke, kita sudah dengar penjelasan itu. Pak Rudiana suka nyuci motor atau mobil di situ? Enggak pernah. Saya enggak pernah lihat. Hanya stafnya itu kan? Hanya stafnya. Oke. Kemudian apa reaksi kamu ketika diminta jadi saksi? Saya bingung, Pak. Saya bilang, apa ini nggak keberatan, kata saya. Kata dia, ya udah ngikutin aja, katanya. Ya saya dalam hati ya sebenarnya saya pengen, Pak, nggak mau jadi saksi, saya pengen keluar dari situ, cuman saya udah di dalam, saya bisa apa maksudnya. Sudah di dalam kan Ya. kamu bukan terposisi terdakwa, bukan Iya. posisi tersangka. Cuman saya bingung, sebelumnya saya takut, ada rasa takut ada. Ada rasa Kan saya takut. kan istilahnya nggak ngerti hukum, Pak. Oke. Nggak ngerti hukum, kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu gimana? Nah, ya itu makanya, Pak, saya makanya ungkapin di sini ya karena saya mikirnya bahwa saya nggak pernah tahu peristiwa itu sama sekali. Oke, kamu diminta jadi saksi, ya kan? Diminta jadi saksi oleh Pak Rudiana dan Aib. Setelah itu kamu masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan, Pak. Setelah masuk ke ruangan, Di BAP, Pak. Tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu, Pak, kamu bilang aja lagi nongkrong di warung, ada
ada orang nongkrong segerombolan anak-anak melempar batu, bawa bambu. Nah, terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu, Pak. Siapa yang ngomongin itu? Ya yang ngomong itu kan pertama Aib ngasih tahu, Pak. Oh, yang Aib ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aib sama Rudiana ngasih tahu ke saya, Pak. Dua-duanya. Aib dan Rudiana Iya, mengasih tahu, ngasih mengarahkan kamu agar mengakui, melihat ada anak-anak yang lewat, Ada dilemparin dilemparin batu, pakai bambu, Pakai bambu. dan itu diarahin oleh Aib dan Rudiana. Iya. Kamu bohong nggak sama saya? Enggak, Pak, 100% saya benar. Berani nanti bersaksi di baris Berani krim? saya, Pak, bersaksi di baris krim. Kamu tahu nggak, dari kesaksian itu hari ini 7 orang pidananya sumur. Tahu, Pak. Sebenarnya juga dari kemarin pas viral, ya saya pengen, Pak, keluar media berkata jujur. Cuman saya berpikir panjang, Pak. Saya keluar dengan sendirian, saya bisa apa? Nggak Kamu ada tahu nggak pendamping. bahwa kesaksian kamu itu melahirkan derita yang luar biasa? Tahu, Pak. Kamu merasa dosa? Merasa. Sebenarnya ya saya sebenarnya hati kecil saya merasa dosa, Pak. Ya kalau ada di posisi keluarga saya, ya mungkin saya juga, ya mungkin keluarga saya juga ya ngerasa tersiksa, Pak. Kemudian kamu masuk ke ruangan. Kemudian di BAP. Di BAP. BAP-nya kamu ditanya atau Ditanya sudah juga. ada ceritanya? Ditanya, Pak. Ditanya gini. Ditanya, ya kamu nongkrong di warung? Ya saya bilang nongkrong di warung. Sesuai skenario Sesuai itu. skenario itu. Yang BAP-nya anak buah Rudiana. Iya. Bukan, Pak. Ada lagi, Pak, penyidik yang BAP-nya mah. Ada lagi, Pak. Dari Serse. Dari Serse. Jadi beda, bukan penyidik dari Sat Narkoba. Bukan. Jadi yang BAP-nya adalah penyidik dari Serse Serse. yang menangani tindak Kasus Pina. Pina dan Eki. Nah, kemudian tahu bahwa anak-anak itu sudah ditahan di situ. Saya nggak tahu, Pak. Soalnya pas penangkapan anak-anak di situ pun kan nggak ada saya, Pak. Bukan. Waktu di BAP itu kan berarti anak-anak Iya. sudah ditahan. Iya, sudah ditahan. Jadi waktu di BAP itu anak-anak sudah ditahan. Sudah ditahan, Pak, anak-anak. Sudah ditahan ya. Sudah ditahan. Nah, kemudian kamu menjawab BAP-nya bagaimana? Jadi tanya skenario yang sebelum masuk itu, Pak, dikasih tahu kan nongkrong di warung. Nongkrong ada di warung. Jadi lem- kamu mengikuti alur cerita yang dari- sudah dibuat oleh Rudiana dan Aib. Iya. Nah, kemudian dari seluruh alur berapa lama kamu di BAP? Kurang lebih 1,5 jam ada 1,5 jam di BAP. Satu Dari jam. jam berapa itu? Dari berangkat seingat saya mah jam 6:30 lah, Pak. Oh, dari jam rumah 6:30? 7:30 jam 7 lah. Selesai ya jam 9, setengah 9, jam 9, setengah 9. Depan ya? Masih ganek. Selesai Jam 9, setengah 9. jam 9 setengah 9. Apa yang didapat kamu membuat kesaksian palsu, membuat orang lain menderita seumur hidup, dan mungkin bisa saja waktu itu kalau apes vonisnya adalah pidana mati, 7 orang dipidana mati. Apa yang kamu dapat? Penyesalan mungkin, Pak. Kamu dikasih upah? Enggak, Pak. Sama sekali. Sama sekali kamu sama dikasih sekali upah? nggak dikasih upah. Nggak dikasih upah apa-apa? Enggak pernah Sama saya sekali? dikasih upah. Nggak dikasih upah apa-apa? Enggak pernah sama sekali dikasih upah apa-apa. Terus setelah itu kamu pulang? Pulang, Pak. Ya terus saya tanya sama Aib juga, Pak. Heeh. Di luar pas sudah setelah kejadian itu kan saya pulang ke rumah kan. Besoknya saya tanya ke Aib, kenapa sih Aib malah beri kesaksian kayak gini, kata saya. Kan bakal berat ke depannya, saya bilang kayak gitu. Kata dia, udah biarin, katanya. Ya dia juga katanya pernah bilang ke saya, ya saya ingat saya pernah bilang ke saya juga kesel sama orang-orang itu yang pernah mukulin saya. Oke. Jadi Aib dendam, melakukan itu dendam, memfitnah dan membuat orang Iya. Pernah penjara seumur hidup bilang karena gitu. dendam. Karena bilang dendam. Dan kemudian dendam itu membawa kamu. Iya.
tahu mereka di penjara seumur hidup? Tahu Pak, dengar beritanya tahu. Kamu kenapa nggak datang ke pengadilan waktu Ya karena sidang? saya takut Pak. Karena takutnya emang tidak tahu peristiwa itu Pak. Karena takut di sidang di pengadilannya kamu ketahuan bohongnya. Iya. Setelah peristiwa itu mereka mendapat vonis. Kamu 8 tahun merasa terhantui nggak? Ya sebenarnya ada kepikiran Pak, merasa terhantui Pak. Merasa terhantui? Merasa bersalah. Cuman bingung. Cuman bingung saya mau jujur sama siapa, mau keluar ke media. Dari kemarin juga sebenarnya dari 3 bulan kemarin teteh saya udah bilang Pak, ngubungin Pak Dedi aja tadi gimana katanya. Nah, cuman saya berpikir lagi Pak, aduh saya kalau misalkan saya keluar, saya bakal berhenti kerja. Keluarga sama anak saya butuh makan mungkin Pak. Makanya saya berpikir terus, setiap hari saya berpikir Pak, setiap malam susah tidur Pak. Jam 3 malam tidur, jam 2 malam baru tidur. Saya berpikir terus Pak. Setelah saya berpikir, ya lama-kelamaan saya ngambil keputusan Pak. Ya tekad saya bulat, mental saya harus kuat, ya saya keluar. Kenapa kamu menghubungi saya, keluargamu? Ya dari saya kan rundingan juga Pak, dari pihak keluarga Pak. Saya rundingan dulu, katanya udah ke Pak Dedi aja satu-satunya jalan. Soalnya mau kemana lagi Pak? Saya bayar pengacara pun nggak akan mampu. Kamu tahu nggak kita sudah lapor ke Bareskrim? Tahu Pak beritanya. Kamu tahu nggak dalam minggu ini kita akan gelar perkara dan kamu jadi tersangka? Tahu. Ketika jadi tersangka mereka bebas, kamu di penjara. Pasti. Oke. Kamu pernah dengar nggak cerita dari Aep, Pina dan Eki itu meninggalkan? Nggak pernah Pak. Nggak pernah. Soalnya dari setelah kejadian kesaksian itu kurang lebih satu minggu saya keluar kerja itu Pak. Ya kan gini loh, kan ini yang ditangkap itu kan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan. Berarti Pak Rudiana tahu dong bahwa mereka bukan yang bunuh. Kurang lebih Pak, mungkin. Mereka tahu dong mereka bukan pemerkosa. Mungkin Pak. Karena saksinya kan kamu yang bohong. Pertanyaannya adalah, kenapa Pak Rudiana itu menangkap mereka, menuduh dengan pembunuhan dan pemerkosaan, dan mereka, apa salah mereka buat Pak Rudiana? Dan apa manfaat bagi Pak Rudiana mengorbankan orang tidak berdosa, membuat kamu menjadi saksi palsu? Kan ini sudah bukan lagi dugaan. Kamu ngomong saksi kamu palsu nggak? Palsu Pak, saya bilang palsu. Kamu bohong di depan penyidik. Bohong saya. Kenapa kamu bohong di depan penyidik? Ya karena saya disuruh Pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aep sama Pak Rudiana keterangannya. Pertanyaan saya adalah, Pak Rudiana, Bapak melakukan ini tujuannya apa? Bapak mengorbankan orang-orang kecil, tujuannya apa? Bapak tujuannya apa? Bapak dapat apa? Anak meninggal, Vina meninggal, tapi kenapa? Yang ditangkap mereka yang tidak bersalah. Kenapa mereka dituduh memperkosa? Mereka tidak memperkosa. Kenapa Bapak memperalat orang kecil untuk membuat kesaksian palsu? Kenapa? Kamu ngomong sama Aep deh sekarang. Pesan buat Aep, Aep lebih baik berkata jujur daripada kita bohong buat kedepannya malah nama baik kita rusak. Aep minta segera temuin saya. Karena bapaknya udah kenal sama saya, camat sudah saya arahin, kepala desa sudah saya arahin. Aep lebih baik jujur, lebih baik keluar, memberi keterangan yang sebenar-benarnya daripada kita bohong, cuman kita dihantuin dengan kebohongan, nggak tenang hidup kita. Kasihan juga buat keluarga kita, buat anak-anak kita juga, nama baik kita juga bakal rusak. Buat Aep,
kemarin saya sudah bertemu dengan bapakmu. Hari ini saya minta kamu keluar, Aib. Temuin saya tunggu kamu. Buat bapaknya, segera anaknya cari. Buat keluarganya, segera keluarganya cari. Buat kepala desa, buat camat, cari itu warganya. Mari kita bertemu, kita selesaikan ini. Kamu bertemu dengan dimanapun, berisi lindungi siapapun, kamu tidak akan ada artinya. Yang melindungi kamu nanti juga nggak akan bisa. Kenapa? Seluruh faktanya sudah terungkap. Ya, siapa yang bisa menyembunyikan kebohongan dan siapa yang bisa melindungi kejahatan tidak akan bisa di negeri ini. Saya tunggu kamu, Aib. Saya tunggu. Saya ingin segera yang 7 orang itu terbebas, ya. Saya ingin mereka yang tidak bersalah, yang pernah mengalami penyiksaan, yang mengalami derita bertahun-tahun, itu segera mereka terbebas karena mereka bukan orang berdosa, Aib. Kamu jahat, Aib. Kamu jahat, Aib. Kamu jahat. Jahat kamu, Aib. Mulai sekarang Dede bersama saya, ya. Kamu nggak usah kerja dulu. Kamu nanti langkahnya seperti apa, yang penting kamu sudah mengakui kesalahan. Nanti setelah ini kamu bersama saya, andai kata pun perlu kuasa hukum saya sediakan. Karena kamu dengan penuh kesadaran mengakui sebuah kesalahan. Ya, kamu orang bodoh yang dibodoh-bodohi. Kejahatan yang luar biasa. Kamu bunuh lebih dari 7 orang. Kamu udah bunuh banyak orang sebenarnya. Ya, sekali lagi buat Aib, kamu segera datang ke saya. Kita selesaikan seluruh masalah ini, berbangsa ini tenang, biar Indonesia rukun dan damai, tidak ribut terus urusan ini. Ya, saya minta Aib, saya minta bapaknya nggak boleh berbohong lagi. Saya minta keluarganya tidak berbohong lagi. Biar bangsa ini damai, biar institusi kepolisian tidak tercoreng karena perilaku dan fitnahmu. Saya ingin menjaga institusi kepolisian ini dengan baik, memiliki integritas, dan tidak lagi terjadi peristiwa seperti ini yang mencoreng wajah kepolisian Indonesia karena perilaku orang seperti kamu, Aib dan Parudiana.